Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian tarikh atau sejarah pada setiap hari Ahad pekan yang keempatnya. Hari ini Ahad tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1448 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 23 Agustus tahun 2026. Semoga kajian pada pagi hari ini dapat meningkatkan keimanan kita di dalam beribadah, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Masjid Iman yang saya hormati, untuk menyingkat waktu ya, kita kajian pada pagi hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh Yang Terhormat Bapak Ustaz Haji Ahmad Tursan. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Pada kesempatan kali ini saya kira akan melanjut ya, menyampaikan materi pada bulan yang lalu, yaitu kisah Nabi Yusuf ya. Kisah Nabi Yusuf akan dilanjut. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, guna meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insyaallah akan dijelaskan nanti oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid. Segera dari saya cukup sekian, terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-masir. Qala Allahu ta'ala Qur'anul 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah barusan kita selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalab ilmu. Mudah-mudahan semua ketaatan kita ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Sebagaimana biasa di
subuh pekan keempat jadwal saya untuk murojaah ilmunya, untuk mengulang ilmunya. Alhamdulillah di ahad keempat bulan Agustus sekarang bisa terlaksanakan. Mudah-mudahan semua niat baik kita, pengorbanan kita, langkah-langkah kita untuk terlaksananya taklim ini dicatat dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Alhamdulillah, kelihatannya rempek kanan, rempek kiri, rempek depan, rempek. Alhamdulillah. Kayak nama akhir bulan jadi araya. Hadirin Bapak Ibu, mohon maaf untuk kisah Nabi Yusuf di bulan depan ada yang perlu disampaikan dulu, karena sekarang bulan Rabiul Awal, ada yang perlu disampaikan mengenai bulan Rabiul Awal ini. Di Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 129 ada doa Nabi Ibrahim. Doanya, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajari mereka kitab dan hikmah. Sesungguhnya Engkau Maha Gagah, Maha Bijaksana. Doa tersebut dibaca oleh Nabi Ibrahim ketika pertemuan terakhir dengan putranya Nabi Ismail setelah selesai merenovasi Ka'bah. Setelah selesai merenovasi Ka'bah, Nabi Ibrahim berdiri di depan Ka'bah berdoa dengan banyak doa yang diabadikan di Al-Quran. Doa-doa Nabi Ibrahim ketika selesai merenovasi Ka'bah sebelum meninggalkan Mekah, pulang lagi ke Palestina. Meninggal di Palestina, tidak sempat ke Mekah lagi. Nah, di antara doa-doa yang direkam di Al-Quran tadi surah Al-Baqarah ayat 129 barusan. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka. Mereka kan tempat-tempat yang Nabi Ibrahim waktu itu berdoa, Mekah. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka rasulan, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajari mereka kitab wal hikmah dan hikmah. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha Gagah, Maha Bijaksana. Nabi Ibrahim dalam doa tersebut berharap kepada Allah di Mekah diutus lagi seorang rasul. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Setelah Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Ismail dakwah di Mekah dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail meninggal,
lahir Nabi Muhammad. Karena itu Rasulullah Nabi Muhammad berkata atau bersabda, aku lahir karena doa bapakku. Aku lahir karena doa bapakku. Ana dakwatu abi Ibrahim. Aku lahir karena doa bapakku Ibrahim. Mana doa Nabi Ibrahim? Tadi di surah Al-Baqarah 129. Aku lahir karena doa bapakku. Nah, dari doa Nabi Ibrahim ke lahirnya Nabi Muhammad itu interval waktunya lama, 2000 tahun lebih. Nabi Ismail melanjutkan dakwah ayahnya di Mekah, meninggal tahun 1977 sebelum Masehi. Nabi Muhammad lahir tahun 571 Masehi, bulan April, tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Itu menurut kitab Ar-Rahiqul Maktum Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau seorang ulama ahli sejarah dari India. Beliau menerangkan kelahiran Rasulullah itu tanggal 22 April tahun 571 Masehi. Sementara bulan Qamariyahnya itu bulan Syamsiah, bulan Qamariyahnya terjadi perbedaan. Tuh, ada yang menerangkan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang menerangkan tanggal 8, ada yang menerangkan tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 17. Ayat menerangkan bulan Ramadan. Tentang tanggal kelahiran beliau itu termasuk bulannya itu terjadi perbedaan. Karena Rasulullah sendiri tidak menjelaskan tanggal kelahirannya. Bapak Ibu, apa itu tanggal kelahiran? Di mana Pak? Sekarang kayak akte, kayak KTP. Hari Rasul teu apaleun teh hari tanggal kelahiranna, ada sana sensus. Jadi tanggal berapa? Karena tidak penting. Teu apal kelahiran juga, tanggal juga tidak apa-apa secara hukum agama. Nah, kita hafal tanggal kelahiran butuh itu untuk administrasi keduniaan. Kan ayeuna mah kita ditarosnya tuh lahir tanggal sabaraha tahun sabaraha tuh. Itu kan urusan kepentingan dunia. Ya, urusan kepentingan dunia. Daya kaitan dengan kepentingan agama. Makanya Bapak Ibu, kalau di kuburan tidak boleh papan ditulisi almarhum lahir tanggal tuh sekian, bulan sekian, meninggal tahun sekian. Itu kan di papan itu apa? Padung. Itu haram hukumnya tuh kan, memberi tembok, membangun kuburan, termasuk memberi tulisan tidak dibolehkan, dilarang. Rasulullah melarang memberikan tulisan. Untuk siapa tulisan itu? Untuk kita kan yang sudah mati butuh tulisan. Rasulullah melarang kuburan diberi tulisan. Kan tuh almarhum disingkat ARN almarhum
almarhum itu isim maf'ul yang dirahmati. Rohima yarhamu rohiman, rohimun marhumun. Almarhum teh isim maf'ul yang dirahmati. Nah, itu berarti sudah menentukan yang mati tadi dirahmati oleh Allah belum tentu. Paling doa mudah-mudahan Allah merahmati dia. Kalau mau redaksinya bukan almarhum tapi Allahu yarham. Allahu yarhamhu kalau laki-laki, kalau perempuan Allahu yarhamha. Allahu yarhamhu bapak anu, Allahu yarhamha ibu anu. Di kita mah almarhum, almarhuman. Mestinya yang pas Allahu yarhamhu, Allahu yarhamha. Semoga Allah merahmati dia. Doa berupa doa. Nah, memberikan tulisan itu dilarang. Atau cenah tuker. Kalau ziarah yang sudah meninggal tidak butuh diziarahi, butuhnya didoakan. Jadi yang sudah meninggal tidak diziarahi juga, itu tidak apa-apa. Yang dibutuhkan mereka doa. Doa mah tidak mesti di kuburan. Doa mah dari masjid, dari rumah. Dan doa mah sanes ka jasad, ka ruh, ka Allah nu didoakeun ruh. Nu di kuburan mah dan nu di nagrog mah jasad. Jasad mah setahun, jangankan setahun, beberapa bulan juga hancur jasad mah. Yang tidak rusak itu ruh. Terus kita terusnya berkunjung ke nagrog, bukan sudah hancur. Berdoa di atas kuburan, nangis, terasa lebih dekat dari kuburan mah, dekat kasar. Kan yang didoakan sudah hancur. Kalau jasad mah daru yang kita doakan. Makanya ini yang harus kita perbaiki, luruskan. Nah, begitu juga tuh dengan tadi kelahiran Rasulullah itu di kalangan para ahli sejarah itu berbeda-beda. Ada yang menyebutkan tanggal 2, tanggal 8, tanggal 9, 10. Yang populer di kita kan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nah, itu tidak ada yang pasti tanggal berapanya, karena kan yang menerangkan bukan Rasulullah tapi para ahli sejarah. Rasul sendiri itu tidak menerangkan tanggalnya mah. Kalau harinya mah hari Senin, beliau menerangkan hari Senin, tapi tanggalnya itu tidak menerangkan. Sehingga oleh para ahli sejarah tuh dikira-kira ada yang menyebutkan tadi tanggal 2, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, bahkan ada yang tanggal 17. Nah, tidak ada kepentingan dalam agama walaupun kita tidak tahu tanggal lahir. Di kita mah keperluannya untuk administrasi negara. Nah, saya punya kitab namanya Hukukun Nabi Bainal Izlah wal Ikhlaf. Hukukun Nabi Bainal Izlah wal Ikhlaf. Hak-hak Nabi antara yang harus diikuti dan yang harus ditinggalkan. Hak-hak Nabi kan hak Allah. Ketika Rasulullah bersama Mu'ad, suatu hari Rasul naik kuda bersama Mu'ad. Mu'ad dibonceng oleh Rasul. Dalam perjalanan itu Rasul kepada Mu'ad menyampaikan ilmu dengan cara bertanya, wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu.
Kemudian Rasul menjelaskan hak Allah terhadap hamba. Allah berhak untuk disembah, untuk diibadahi dan tidak disekutukan. Wahai Muhammad, apa hak Allah terhadap hamba dan apa hak hamba terhadap Allah? Muhammad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul menjelaskan, Allah berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Yang ke satu, yang kedua, tidak disekutukan. Allah berhak untuk tidak disekutukan. Sementara hak hamba dari Allah, hak hamba itu tidak akan disiksa oleh Allah kalau menyembah Allah dan tidak menyekutukan. Jadi kita sebagai hamba berkewajiban untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan berkewajiban tidak musyrik, tidak menyekutukan. Kalau kita memberikan tugas kita kepada Allah, memberikan hak Allah, yaitu beribadah, menyembah, tidak musyrik, kita akan dapat kompensasi, tidak akan disiksa kalau kita ibadah dan tidak musyrik. Itu hak Allah. Ari hak Nabi apa? Hukukun Nabi, hak-hak Nabi. Di antara hak Nabi adalah diikuti. Tadi di Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang saya bacakan di mukadimah, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah uswatun hasanah, teladan yang baik. Di surah Al-Asr ayat 7, apa-apa yang Rasul bawakan kepada kamu maka ambillah, dan yang Rasul larang dari kamu maka jauhi. Rumus atau kaidah dalam ibadah, kita itu haram mengamalkan kecuali ada dalil. Bapak Ibu, sholat subuh 4 rakaat boleh tidak? Sholat subuh 4 rakaat. Mana dalil yang melarang sholat subuh 4 rakaat? Mana dalil yang melarang? Nah, dalam ibadah bukan mana dalil yang melarang, mana dalil yang menyuruh 4. Dari suruhnya 2, dicontohnya 2. Jadi bukan mana dalil yang melarang, mana dalil yang menyuruh 4. Dan disuruhnya 4, disuruhnya 2. Nah, hak Nabi itu ditaati, diikuti, dicintai. Nabi berhak untuk dicintai. Nah, bagaimana cara mencintai Nabi? Tidak boleh kita direka-reka oleh kita. Sudah ada petunjuknya. Bagaimana cara mencintai Nabi? Petunjuknya di Quran sudah ada di surah Ali Imran ayat 31. Itu petunjuk mencintai Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika katakanlah oleh Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Jaminannya yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu cara mencintai Nabi, merealisasikan kecintaan kita kepada Nabi, itu sudah ada petunjuknya. Tidak boleh oleh kita direka-reka, dikarak-karak. Nah begini, di buku ini itu diterangkan mengenai hukum merayakan hari kelahiran Nabi. Al-ihtifalu bi maulidin Nabi. Dikarangnya oleh Dr.
Sholih Fauzan bin Fauzan. Dr. Sholih Fauzan bin Fauzan. Tapi kitab ini tidak dijual belikan, ini hadiah. Kitab ini hadiah. Waktu saya berhaji tahun 2006 bertemu dengan adik kelas. Di sana bertemu dengan adik kelas sedang kuliah di Ummul Qura, Universitas Ummul Qura di Mekah. Pas bertemu, saya dibawa ke kampusnya, bertemu dengan salah seorang dosennya, dan saya bersama beberapa orang teman masing-masing dikasih hadiah kitab 6 kitab. Salah satu kitabnya ini, makanya di covernya ditulisi Yuhda wala yubah. Kitab ini tidak dijual belikan, khusus dihadiahkan. Pas kami pulang dikasih hadiah kitab, kalau tidak salah 6 kitab. Pas salah satunya kitab ini, Hukukun Nabiyyi Bainal Ijlal wal Ihlal. Hak-hak Nabi. Nabi berhak untuk diikuti, ditaati, dicintai. Tapi cara mengikuti, mencintai Nabi, kita tidak boleh sembarangan. Sudah diberikan petunjuk, di antaranya di surah Ali Imran ayat 31. Cara mencintai Nabi itu adalah mengikuti ajarannya. Jadi mencintai Nabi itu ada 2 cara. Satu, mencintai saksiannya, mencintai pribadinya. 2, mencintai ajarannya, risalahnya, ajarannya. Untuk para sahabat, karena sejaman dengan Nabi, maka 2 cara mencintai Nabi itu terlaksanakan. Ada sahabat yang cinta karena Nabi, dibuktikan dengan cara menjaga rumah Nabi tiap malam. Nyerah karena Nabi, cinta karena Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas itu masuk Islam di usia muda, usia 17 tahun. Sa'ad sangat mencintai Nabi. Maka Sa'ad tiap malam tidak bisa tidur di rumahnya karena mengkhawatirkan keselamatan Rasul. Maka berdasarkan dorongan tersebut, Sa'ad tiap malam menjaga rumah Rasul tanpa disuruh oleh Rasul, tanpa diketahui oleh Rasul. Dorongan dari kecintaannya, mengkhawatirkan keselamatan Rasul. Maka Sa'ad tiap malam jaga rumah Rasul. Rasul tidak tahu rumahnya dijaga oleh Sa'ad. Satu malam Rasul mendengar suara orang di luar pintu rumah. Maka Rasul bertanya, "Man fil bab?" Siapa di luar pintu? "Ana Sa'dun," abdi Sa'ad, saya Sa'ad. "Apa yang membawamu datang ke sini?" "Tidak ada apa-apa. Selain saya tidak bisa tidur di rumah karena mengkhawatirkan keselamatan, maka saya datang untuk menjagamu." Bentuk kecintaan Sa'ad kepada Rasul dibuktikan dengan menjaga rumah Rasul karena khawatir terhadap keselamatan Rasul, kan dari itu ancaman orang-orang kafir Quraisy. Maka kecintaan Sa'ad diapresiasi, itu disambut oleh Rasul dengan cara didoakan ke Allah. Ya Allah, ijabah Sa'ad kapan saja Sa'ad berdoa kepadamu. Allahumma ajib li Sa'din idza da'aka. Ya Allah, ijabah Sa'ad kapan saja dia berdoa kepadamu. Maka Sa'ad termasuk sahabat yang kalau berdoa, doanya diijabah. Karena doa Rasul, ya
ya Allah ijabah sangat apabila ia berdoa kepadamu. Ada sahabat yang cintakan Nabi, kalau Nabi mau wudu disediakan air wudunya. Ibnu Abbas, tiap Nabi mau wudu sediakan air wudunya. Sama Ibnu Abbas pun disambut oleh Rasul dengan cara didoakan, ya Allah pahamkan dia dalam tafsir. Maka Ibnu Abbas sahabat ahli tafsir, sahabat yang ahli tafsir Ibnu Abbas itu berkah doa Rasul. Karena Ibnu Abbas sejak kecil, ketika masih kecil di usia 5 tahun, beliau itu sudah bakti kepada Rasul, menyediakan air wudhu satu hari. Rasul bertanya, siapa yang menyediakan air wudhu? Ibnu Abbas. Ada yang menyebutkan Ibnu Abbas. Maka Rasul menyemburkan air wudhunya ke muka Ibnu Abbas, diburak ke Rasul sambil didoakan, ya Allah pahamkan dia dalam tafsir. Ada sahabat yang bentuk cinta ke Rasulnya, kalau Rasul mau bepergian disediakan alas kakinya. Robi'ah bin Malik al-Aslami, kalau Rasul mau pergi sediakan alas kakinya. So, Bapak Ibu, kalau kita mau bagaimana kan cintakan Nabi, kan Nabi itu sudah ada. Maka bentuk kecintaan kita tinggal satu, mencintai ajarannya. Karena tidak berkesempatan mencintai pribadinya. Tadi Robi'ah bin Malik tiap Nabi mau pergi sediakan alas kakinya. Itu juga sama diapresiasi oleh Nabi. Kamu itu melakukan itu mau apa? Sok pinta, silakan pinta kepadaku. Robi'ah ditawaran, pintalah mau apa? Maka Robi'ah langsung menyambut tawaran Rasul. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu ingin menjadi temanmu di surga. Aku menginginkan untuk menjadi temanmu di surga. Kalau di sini saya bisa membantumu, nanti di surga juga ingin membantu. Apakah ada permintaan selain itu? Rasul menawarkan lagi, "Huwadaka, cukup itu saja." Atau dalam mintanya ingin jadi pendamping Rasul di surga, cukup cekap ya, cukup itu saja. Maka Rasul mengatakan, supaya keinginanmu terwujud, bantu aku dengan cara kamu banyak sholat sunnah. Tuh, Rasul katanya nawaran tadi, so minta mau apa? Begitu Robi'ah minta, kalau tidak dijamin, ya nanti akan saya ajukan kepada Allah. Rasul mengembalikan kepada Robi'ah, supaya keinginan terwujud, bantu aku. Dikembalikan kepada Robi'ah, supaya keinginanmu terwujud, bantu aku dengan cara kamu banyak sujud, banyak sholat sunnah. Nah, makanya Bapak Ibu, sholat itu tidak cukup yang wajib, tambah minimal rawatib. Rawatib yang 12 rakaat atau yang 10 rakaat, tambah qiyamul lail 11. Jadi sehari semalam 40 rakaat, 17 yang wajib, 12 rawatib, qobliyah duhur 4, ba'diyah duhur 2, 6, qobla asar, ba'da asar tidak ada, ba'diyah maghrib 2, 8, ba'diyah isya 2, 10, qobliyah subuh 2, 12. 17 tambah 12, 28 tambah 11 malam, 40 rakaat. Dengan banyak sholat sunat
itu akan menjadi tetangga Rasul di surganya. Arisa surga mah kan surga Rasul mah khusus surga wasilah, tapi berdekatan dengan Rasul. Itu bukti sahabat kecintaannya kepada Nabi, kepada pribadinya dan kepada ajarannya. Sahabatnya dua. Ada tuh Abu Thalib mencintai Nabi, wah ngabela Nabi, tapi tidak mencintai ajarannya. Tidak akan ada orang yang cinta kepada Nabi melebihi Abu Thalib. Apa yang diterima Abu Thalib? Mereka neraka karena tidak mengikuti ajarannya. Jadi walaupun Abu Thalib pasang badan membela Nabi, tapi karena tidak tidak menerima ajarannya, Abu Thalib tetap masuk neraka. Makanya Rasulullah sangat berharap ingin membela pamannya di hadapan Allah. Terakhir ketika Abu Thalib sakaratul maut, Rasul hadir dan masih berharap mendakwahi pamannya dengan penuh kasih sayang. Rasulullah kepada Abu Thalib kan berkata, wahai paman, ucapkan satu kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah di hari kiamat. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib tidak mau. Karena selain Rasulullah, Abu Jahal juga hadir ketika Abu Thalib menjelang meninggal. Abu Jahal dimarahi, "Hai Abu Thalib, apakah kamu tega meninggalkan agama nenek moyang? Apakah kamu tega meninggalkan agama Abdul Muthalib?" Akhirnya Abu Thalib menolak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak mengikuti ajarannya. Jadi walaupun mencintai pribadinya, tidak mengikuti ajarannya, tetap tuh tersalamat masuk neraka. Abu Thalib orang yang bela kepada Rasul. Kita yang jauh dari Rasul, cinta kita kepada Rasul tinggal satu, mencintai ajarannya. Makanya Bapak Ibu di kitab Riyadhus Shalihin yang masih jilid ke-1 ada bahasan bab anjuran menjaga sunnah Rasul, menjaga ajaran Rasul. Bab anjuran menjaga, memelihara, membela sunnah Rasul. Sunnah tadi ajaran Rasul wajib dibela, diperjuangkan dan dijaga. Yang tidak oleh Rasul ajarkan itu harus dijauhi. Kenapa? Kalau suatu itu ibadah, pasti Rasul para sahabat bakal mencontohkannya. Makanya dalam kitab ini dijelaskan bahwa merayakan hari kelahiran Nabi itu bid'ah, tidak disyariatkan, mengada-ada. Karena Rasulullah tidak merayakan, para sahabat tidak, tabi'in tidak. Kapan munculnya perayaan hari kelahiran Nabi? Itu di zaman dinasti Fatimiyun, Syiah. Jadi orang-orang Syiah yang pertama kali merayakan hari kelahiran Nabi zaman dinasti Fatimiyun, diikuti oleh orang-orang tasawuf. Jadi orang Syiah dan orang tasawuf yang merusak agama dari dalam. Makanya bahayanya itu, maaf nih Bapak Ibu, kalau seseorang melakukan dosa itu pasti merasa dosa dan bakal bertobat. Tapi ketika melakukan bid'ah tidak merasa dosa, merasa ibadah. Itulah bahayanya bid'ah, lebih bahaya daripada dosa.
selain bina. Karena bina merasa ibadah, seperti merayakan hari kelahiran, merasa ibadah. Padahal itu yang mengadakannya zaman dinasti Fatimiyun, orang-orang Syiah dan orang-orang tasawuf. Masuk kemudian ke Ahlus Sunnah, seolah-olah itu bagian dari cara mencintai. Padahal cara mencintai Nabi tadi di surah Ali Imran ayat 31 sudah dijelaskan. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku. Tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti Nabi. Tanda cinta kepada Nabi mengamalkan ajarannya. Jadi tugas kita tinggal satu, mengamalkan ajarannya, mengikuti ajarannya. Oh ya, mau tidak Bapak Ibu didoakan oleh Nabi? Oh, tadi Sa'ad didoakan, Ibnu Abbas didoakan, Robi'ah didoakan, Anas didoakan. Kita juga umatnya ternyata didoakan oleh Nabi. Kita sebagai umatnya didoakan. Ya Allah, tuh, muliakanlah orang yang mendengar suatu hadis daripadaku, lalu yang menjaganya, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain. Ini doa Rasul untuk umatnya. Rasul mendoakan, nadarallahu mro'an sami'a minni hadisan fahafidahu hatta yuballighu ghairu. Kita juga ternyata didoakan oleh Rasul. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang mendengar satu hadis daripadaku, lalu yang menjaganya dan menyampaikannya lagi kepada orang lain. Kalau ingin didoakan oleh Rasul, ini syaratnya kita harus tolak ilmu, mendengar hadis, dijaga, diamalkan. Selain diamalkan, kita juga menyampaikannya ke orang lain. Ini mungkin Bapak Ibu materi tadi untuk murojaah di pagi keempat bulan Agustus ini. Jadi mengenai cara mencintai Nabi, tidak boleh berlebih-lebihan, karena beliau tidak mau diperlakukan secara berlebih-lebihan. Beliau berpesan, janganlah kalian memuji-muji aku berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam. Panggillah aku Muhammad Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Itu pesan dari beliau. Jadi yang kami baca di kitab ini, Dr. Sholih Fauzan bin Fauzan menerangkan tentang pemahaman beliau merayakan hari kelahiran Nabi tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak oleh para sahabat, oleh tabi'in. Yang pertama kali merayakan adalah dinasti Fatimiyun di Irak. Jadi dinasti Fatimiyun di Irak di zaman dinasti Bani Abbasiyah. Nah, kemudian banyak diamalkan. Kemudian dinasti Fatimiyun itu dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, itu mah panjang domainnya. Itu paling materi murojaah mengenai cara mencintai Nabi. Bagi sahabat dua cara, mencintai pribadinya dan mencintai ajarannya. Kita mah tinggal satu, mencintai ajaran Nabi, mengamalkan ajaran Nabi. Di Riyadhus Shalihin kita diberitahu yaitu menjaga, memelihara, membela sunnah Rasul, menjauhi bid'ah yang tidak dicontohkan, yang tidak diajarkan. Sebelum ditutup ada mungkin 5 menit untuk sharing. Mana? Kalau ada yang disaringkan. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kan kita yang berlebihan dalam mencintai Rasulullah. Nah, ini kan relatif ya, berlebihan itu.
berlebihan dalam mencetak Rasulullah. Agar di kitab Fathul Majid ada bahasan bab penyebab kekufuran dan kemusyrikan manusia adalah berlebih-lebihan dalam agama, al-ghuluw fiddin. Ada larangan khusus, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam beragama. Lebih spesifik, Rasul tadi melarang la tutruni kama atrotin nasoro Isa dan Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan memuji-muji aku seperti Nasrani memuji Isa bin Maryam. Engkau matahari, engkau bulan, engkau cahaya di atas cahaya. Itu mensejajarkan Rasul. Jadi Rasulnya dipuji setinggi langit. Hari ajarannya tidak diamalkan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wabil hadi tawassana bismillah anta syamsun anta badrun anta nurun. Kan sholawat itu tidak ada contohnya. Yang mengarang sholawat Nariyah, sholawat Al-Fatihah itu orang Syiah dan orang tasawuf. Makanya yang pernah saya baca yang mengarang sholawat Munfarizah itu Syekh Maulana Al-Hindi, Syekh Maulana orang India. Jadi intinya yang menyebarkan itu kebid'ahan di Ahlus Sunnah itu awalnya orang Syiah dan orang tasawuf. Masuk yang kurang paham ilmunya, jadi diikuti oleh seolah-olah itu dari Rasul. Padahal jelas mereka merusak ajaran Islam dari dalam. Itu yang saya baca tadi. Ustaz, dan memang sebenarnya saya pertanyaan itu melihat perkembangan agama umat muslim sekarang, kita lebih memuja gitu, daripada melakukan hadis-hadis yang beliau Ajarkan. ajarkan. Iya, makanya tadi yang mencintai Rasul sudah ada Abu Thalib. Tidak akan ada orang yang mencintai Nabi melebihi Abu Thalib. Tapi karena tidak mengamalkan ajarannya, Abu Thalib kan anak kafir. Tugas kita mengamalkan ajarannya. Karena mencintai pribadinya sudah tidak berkesempatan, Rasulnya sudah meninggal. Ada perintah kita sholawat kepada Nabi, salam kepada Nabi. Sholat kita, salam kita sampai kepada Nabi dimanapun kalian berada. Makanya banyak sholat, banyak salam, banyak sholawat. Karena dalam sholat ada sholawat, ada salam. Kan dalam tahiyat, kalau kita tadi mengamalkan sholat 40 rakaat sehari, maka yang duhur berapa kali tahiyat? 2. Berarti yang 4 kali 2 kali tahiyat. 2 kali tahiyat. Yang 4 itu 3. Berarti 3 kali 3. 2 kali 3 6. Maghrib 2 kali tahiyat 7. Subuh 1 kali tahiyat, berarti 8. Kita 8 kali salam, 8 kali sholawat kepada Nabi. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Salam kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat kalian, salam kalian dimanapun kalian berada sampai kepadamu. Jadi banyak sholat sunnah itu memperbanyak sholawat, memperbanyak salam. Tadi sholat fardu saja sudah 8, belum sholat sunnah. Sholat sunnah tadi 5 qobla duhur, ba'da duhur 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, ba'da qobla subuh 2, berarti 5 tambah 8 itu sudah 13. 5 tambah 8 13. Tambah sholat malam formasi 4-4-3 berarti 3 tuh sudah
13 tambah 3 16 kali salam dan sholawat kepada Nabi dalam sehari semalam kalau kita banyak sholat. Itu mah jelas sholawatnya berdasarkan hadis sahih Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita Bapak Ibu harus pakai ilmu intinya. Imam Bukhari menekankan bab wajib berilmu sebelum beramal dan sebelum berbicara. Ibadah dengan ilmu insya Allah bakal selamat. Ibadah tanpa ilmu sesat. Insya Allah terus tabu genep beribadah keperjogian sanesna. Mudah-mudahan tidak puas. Ini hanya sharing dari saya dan murojaah yang saya baca di buku Hukukun Nabi Bainal Ijlal wal Ihlal ini karangan Dr. Sholih Fauzan bin Fauzan. Saya menyampaikan pendapat beliau tentang ihtifal di Maulidin Nabi tersebut. Itulah mudah-mudahan sedikit jadi tambahan ilmu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka